Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, Rektor Universitas Lampung, pimpinan Senat dan Dewan Guru Besar, Sivitas Akademika dan seluruh mahasiswa Universitas Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam perayaan Disnatalis Universitas Lampung UNILA yang ke-55. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Rektor serta seluruh Sivitas Akademika UNILA yang telah berkenan mengundang saya memberikan orasi ilmiah pada kesempatan ini. Disnatalis bagi sebuah perguruan tinggi bukan hanya sekedar selebrasi rutin tahunan, tetapi selayaknya dimaknai sebagai upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, serta apa yang ingin dituju oleh UNILA. Oleh karena itu, dengan Disnatalis ke-55 ini, saya mengharapkan agar UNILA dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas dan mandiri. Saya bergembira karena tema yang dipilih dalam peringatan Disnatalis UNILA kali ini adalah bersinergi, berinovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Topik tersebut menurut saya sangat relevan dengan apa yang menjadi prioritas nasional kita. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan upaya pembangunan. Dengan sumber daya yang terbatas, kondisi geografis yang sangat luas, dan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragam, persoalan pembangunan di Indonesia hanya bisa diatasi jika kita bersinergi. Karena itu sinergi perlu terus didorong, baik antara kementerian dan lembaga pusat dan daerah, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sinergi antara lembaga pendidikan, antar lembaga pendidikan, sinergi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha. Pada intinya, sinergi diperlukan untuk saling menguatkan dengan melakukan penggabungan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu entitas dengan entitas lainnya, guna meningkatkan daya saing, efektivitas, kecepatan layanan, ataupun eksekusi, serta kenyamanan bagi pengguna. Kata kunci lain yang diangkat sebagai tema Disnatalis kali ini adalah inovasi. Ini juga merupakan hal yang sangat penting. Inovasi menjadi kunci keberhasilan memenangkan persaingan saat ini. Saya ingin memberikan contoh perusahaan Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Amerika Serikat pertama yang berhasil mencapai valuasi 2 triliun dolar Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 yang lalu. Dengan valuasi 2 triliun dolar AS, nilai perusahaan Apple melampaui besaran produk domestik bruto atau PDB negara-negara seperti Kanada, Brazil, Korea Selatan, Spanyol, Australia, Meksiko, Indonesia, Belanda, Arab Saudi, Turki, Swiss, Taiwan, Uni Emirat Arab, Norwegia, dan banyak negara lainnya. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari negara-negara tersebut. Selain Apple, sesungguhnya perusahaan minyak dan gas Saudi Arabia Aramco
juga pernah memiliki valuasi 2 triliun dolar AS pada akhir tahun 2019. Tapi yang membedakan adalah Apple mencapai valuasi tersebut dengan memanfaatkan inovasi sebagai sumber daya terbesar, sementara Aramco mendapatkan valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Saat ini dengan harga minyak yang mengalami penurunan, nilai Aramco juga menurun drastis. Sementara Apple justru bertumbuh pesat sekalipun dunia mengalami krisis parah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apa yang saya sampaikan di atas sesungguhnya adalah untuk memberikan contoh betapa tingginya nilai inovasi. Apple mencapai nilai valuasi yang sangat tinggi berkat konsistensinya dalam menerapkan inovasi sebagai sumber daya utama. Itulah alasannya mengapa perusahaan konsultan bisnis terkemuka Boston Consulting Group (BCG) memberikan predikat Apple sebagai perusahaan yang paling inovatif di dunia, mengalahkan Google, Microsoft, dan Samsung. Contoh di atas seyogyanya menjadi dorongan bagi kita, bangsa Indonesia, terutama lembaga pendidikan tinggi, untuk menjadikan inovasi sebagai basis utama. Mengambil contoh perusahaan Apple tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi jauh lebih bernilai dibanding dengan sumber daya alam lain. Sumber daya dapat habis, tapi inovasi tidak terbatas. Jika kita melanjutkan diskusi mengenai inovasi, maka kita akan semakin memiliki keyakinan bahwa tanpa inovasi dunia tidak akan menjadi seperti saat ini. Beberapa inovasi sederhana seperti penemuan roda dan kompas mengubah peta geografis dunia karena manusia dapat melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan efisien. Inovasi lain seperti penemuan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan, yang mampu mendorong industrialisasi, dan tenaga listrik yang menjadi sumber energi efisien untuk penerangan dan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Dalam dunia teknologi, inovasi yang diperoleh melalui penemuan komputer dan internet memungkinkan proses komputasi menjadi lebih cepat dan simpel, serta kecerdasan artifisial menjadi mungkin. Inovasi dalam bidang kesehatan seperti penemuan antibiotik juga mengubah dunia. Manusia menjadi lebih kuat dan kualitas hidup meningkat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dunia saat ini tanpa inovasi-inovasi tersebut. Dalam konteks negara, hubungan antara tingkat pendapatan sebuah negara yang diukur oleh PDB per kapita berhubungan positif dengan kinerja inovasi. Dalam laporan Global Innovation Index GII 2020, negara-negara dengan skor inovasi yang tinggi juga cenderung memiliki PDB per kapita lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sebuah negara. Karena itu, sebagai negara, kita perlu memacu inovasi lebih jauh lagi untuk mengejar ketertinggalan. Menurut data Global Innovation Index GII 2020, memang terdapat peningkatan dalam hal input inovasi. Tetapi peringkat Indonesia tidak bergeser dari posisi 85 dari 130 negara di dunia. Peringkat ini masih sama dengan peringkat pada tahun 2019 dan 2018. Menurut laporan yang sama tahun sebelumnya, posisi Indonesia di ASEAN, peringkat inovasinya ada di posisi kedua terendah di atas Kamboja. Bandingkan dengan Singapura peringkat ke-8 dan Malaysia peringkat 35
yang ekonominya berbanding lurus dengan budaya inovasinya. Tentu ini ironis, karena sesungguhnya Indonesia mempunyai alokasi anggaran lebih besar dalam bidang riset dan pengembangan dibandingkan Vietnam. Tetapi jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk, sedangkan Vietnam memiliki jumlah peneliti 673 per 1 juta penduduk. Di samping itu, alokasi anggaran riset dan pengembangan Indonesia terbesar berasal dari pemerintah, yaitu 40%, dan sisanya dari swasta. Sedangkan alokasi anggaran riset dan pengembangan Vietnam terbesar justru dari sektor industri swasta, yaitu 52%, dan sisanya dari pemerintah. Kondisi tersebut tentu harus menjadi perhatian kita semua, terutama lembaga pendidikan tinggi termasuk UNILA yang bertugas mencetak peneliti, kreator, dan inovator dalam berbagai bidang. Kata kunci ketiga dalam tema Dies Natalis UNILA tahun ini adalah daya saing. Dan jika kita berbicara daya saing, maka ukurannya adalah produktivitas. Karena itu, upaya untuk meningkatkan produktivitas nasional merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Sayangnya ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja kita bukan yang terbaik di ASEAN. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (EPO) yang diterbitkan dalam Asian Productivity Data Book 2018, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada peringkat keempat dari 8 negara ASEAN. Posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat keempat dari 8 negara ASEAN yang tergabung dalam EPO. Produktivitas per pekerja Indonesia hanya berkisar 24.900 dolar Amerika, jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar 131.900 dolar Amerika. Kita juga masih terpaut jauh dengan Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar 56.400 dolar Amerika dan Thailand sebesar 28.300 dolar Amerika. Keduanya berada di peringkat kedua dan ketiga. Dengan persaingan dagang yang semakin kompetitif, kita tidak memiliki pilihan selain harus mampu meningkatkan produktivitas nasional kita melalui peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan SDM, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, inovasi, serta iklim usaha yang lebih baik. Melalui Dies Natalis tahun ini, saya mengharapkan agar UNILA dapat semakin dewasa dan mampu menjalankan peran perguruan tinggi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. UNILA diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk kualitas SDM, serta kapasitas ekonomi umat dengan tujuan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran ini sangat penting karena persoalan mendasar yang saat ini kita hadapi adalah kualitas sumber daya manusia. Pemerintah telah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas pertama. Menurut saya, SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Kampus sebagai lembaga pendidikan tentu saja berperan penting
dalam peningkatan kualitas SDM ini. Oleh karena itu saya mengharapkan agar Unila dapat menjadi aktor utama pengembangan SDM di Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilakukan melalui penekanan pendidikan yang lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, memperbanyak pendidikan, keterampilan, dan life skill lainnya agar lulusannya dapat mandiri dan bahkan dapat membantu menciptakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya berpesan kepada Unila untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk mampu mengembangkan pembelajaran daring atau e-learning. Saya juga berpesan kepada Unila untuk membekali pendidikan karakter bagi mahasiswanya, sehingga mahasiswa Unila tetap mempunyai identitas lokal, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama maupun golongan. Mengakhiri orasi ilmiah ini, saya ingin mengingatkan kita sekalian bahwa pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini masih jauh dari kata akhir. Sementara menunggu penemuan obat yang tepat serta pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat dunia, kita tidak memiliki banyak pilihan selain menjalankan dan menegakkan protokol pencegahan COVID-19 secara disiplin dan tanpa kecuali. Sekali lagi, secara disiplin dan tanpa terkecuali. Oleh karenanya saya mengharapkan agar Unila dapat berperan dalam penegakan protokol pencegahan COVID-19 tersebut, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Minimal pastikan seluruh unsur dalam Unila patuh dengan protokol tersebut. Dan lebih baik lagi jika Unila dapat berperan dalam penerapan protokol kesehatan tersebut di lingkungan yang lebih luas di Provinsi Lampung. Saya mendoakan Unila dapat mewujudkan cita-citanya masuk dalam jajaran 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Hal ini tentu merupakan tantangan sebab peringkat Unila saat ini masih terpaut jauh. Tetapi Unila masih memiliki 5 tahun lagi untuk terus berbenah, memperbaiki diri, mewujudkan cita-cita tersebut. Sekali lagi saya ucapkan selamat Dies Natalis ke-55 bagi Universitas Lampung. Tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua ikhtiar kita. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.